Jadi menambahkan saya beliau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala alladzi ja'ala al-islam dina ikhtiyar baina sa'iril adyan wa ja'alahu dinan munqidhan fi yaumil qiyamah minal halakati wal khusran. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ar-rasulul ladzi jaa'a bidinil Islam likaffatin nasi ila akhir zaman. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Bupati Belitung yang diwakili oleh Bapak Sekda, yang kami hormati, yang kami muliakan Ketua dari Kabupaten Belitung Bapak Haji Ibnu Muhammad, insyaallah. Yang kami hormati Dandim Polres Lampung, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua ormas Islam. Di sini hadir Ketua Wilayah Persis Ustadz Effendi, serta yang kami hormati seluruh pengurus masjid dan surau yang ada di Kecamatan Belitung. Marilah pada Polres Kupang. Pada kita dulu banyak. Ladang. Menjelang ujung-ujung waktu apa ya ini? Marilah pada kesempatan malam hari ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Ada dua nikmat yang sering dilupakan sebagian besar kaum muslimin. Ni'matani mazhubun katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang sering dilupakan sebagian besar kaum muslimin. Nikmat apa? Nikmat sehat dan waktu luang. Yang paling berharga dalam hidup ini adalah sehat. Betul tak? Yang paling berharga adalah nikmat sehat. Nikmat sehat itu nyaman, Pak. Makan cabai garam pun nyaman. Cabai garam, gangan terisi, sambal belacan itu nyaman, sehat itu. Betul tak? Ya, jadi mun sehat itu nyaman. Cabai garam, gangan, sambal belacan nyaman. Mun sehat. Tapi mun sakit malaria, baik semuanya. Jadi alhamdulillah kita semua hadir sini sehat semua, Alhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua, waktu luang. Jadi waktu luang ini jangan dihabiskan main kartu. Ada kadang grup dari habis isya sampai subuh. Grup apa itu? Garang sekali, Pak. Grup main apa itu? Kartu. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara ciri sempurnanya iman seorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan kedua nikmat ini, nikmat sehat dan waktu luang, kita jadikan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikut yang istiqomah. Hadirin rahimakumullah. Lama tak jumpa Pak ya? Jadi kami usia ini hampir 7 tahun ke Pak ini. Lama Pak. Jadi hari ini kami pensiun ke Pak ini. Setelah pensiun kami. Kemarin telepon dari Ustaz Muhajir suruh isi arisan DMI.
Jadi insyaallah dalam rangka silaturahmi, oke siap insyaallah. Jadi tema yang diberikan pada kami adalah halal bihalal. Betul Pak Ketua ya? Jadi kalau kita kembali sejarah terjadinya halal bihalal ini itu ketika pasca kemerdekaan terjadi sebuah konflik antar elit politik. Ketua-ketua partai politik bersepakat waktu itu. Bersepakat saling mengharamkan, menghardik, mencaci maki. Hal ini salah satu pendiri tokoh NU Abdul Wahab Hasbullah datang kepada Soekarno untuk diadakan sebuah pertemuan karena bahaya, elit politik bersepakat bahaya. Datanglah Abdul Wahab Hasbullah datang kepada Presiden Soekarno supaya diadakan sebuah pertemuan, yaitu namanya halal bihalal. Kenapa sebabnya? Kalau kita berdosa kepada Allah, cukup dengan bertaubat kepada Allah, selesai urusan. Tapi kalau kita bersalah dengan manusia, tidak cukup bertaubat kepada Allah, melainkan minta maaf kepada manusia tersebut. Itulah bedanya. Jadi kalau kita berdosa kepada Allah, setinggi langit dosa kita, sepenuh bumi dosa kita, ketika kita bertaubat, pasti Allah ampuni dosa kita. Sebagaimana dalam hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-42. Siapa dah bunyi Pak? Siapa dah bunyi? Hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-42. Ini menjelaskan tentang ketika kita berdosa kepada Allah, sepenuh bumi setinggi langit, ketika mengampun, pasti Allah ampuni. Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya bani Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ya bani Adam law balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka ya bani Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Jadi hadis ini Pak menjelaskan tentang ya bani Adam. Ini hadis kursi ya. Dari Anas semoga Allah berkata, aku mendengar sabda Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka. Wahai anak Adam, jika kau berdoa berharap hanya kepadaku, aku akan ampuni segala dosa-dosamu. Aku tidak peduli sebesar apapun dosa yang kau lakukan kepadaku. Ya bani Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama'i. Wahai anak Adam, jika dosamu setinggi langit, tsumma astaghfartani, kamu mohon ampun kepadaku, ghafartu laka, Allah akan ampuni dosa-dosamu. Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, jika kamu membuat dosa sepenuh bumi, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an, asalkan tidak menyekutukan Allah, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku akan membawa ampunan sepenuh bumi itu pula. Luar biasa. Ketika dosa kepada Allah setinggi langit sepenuh bumi, tsumma astaghfartani,
mohon ampun kepada aku akan ampuni. Itulah kalau urusan kita kepada Allah, mudah diampuni. Tapi hati-hati ketika kita bersalah dengan manusia, hati-hati. Bahkan dalam sebuah riwayat, ya, ketika kita berdosa dengan manusia, Rasulullah duduk-duduk santai dengan para sahabat, lalu bertanya, "Atadruna mal muflisu?" Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Qala muflisu fina ma la dirham aw la mata'a. Maka para sahabat menjawab, orang yang bangkrut, orang tidak punya harta benda. Ya, itu jawaban para sahabat. Faqala, Rasulullah menjawab, innal muflisa, sesungguhnya orang yang bangkrut, min ummati, dari umatku, ya'ti yaumal qiyamati, datang pada hari kiamat. Ngatok, umatku datang pada hari kiamat bisolatin, membawa pahala solat yang banyak. Ya, solatnya hebat, duduk paling terdepan dan tertinggalkan waktu, tahajud duha hebat, banyak pahala solatnya. Wasiyamin, membawa pahala puasa yang banyak, puasa Ramadan hebat, puasa Syawal hebat, Senin Kamis hebat, banyak pahala dia. Wa zakatin, pahala zakat yang banyak, infak sedekah hebat, banyak pahala dia. Salat banyak, puasa banyak, pahala zakat banyak. Apa di sini? Wa ya'ti qad syatama hadza, tetapi datang orang yang pernah dicaci maki dari dirinya, ya. Wa qadhafa hadza, yang pernah dituduh berbuat jahat. Wa akala mala hadza, yang pernah memakan hartanya, yang ada utang, hati-hati yang ada utang. Ya, kejujuran. Kopi surat ya, kata Pak Abu Jal surat kata. Sorry Pak. Maksudnya, izin maksudnya. Wa akala mala hadza, orang yang memakan hartanya. Ya. Wa safaka dama hadza, yang menumpahkan darahnya. Wa daraba hadza, yang memukulnya. Apa tadi? Fa inna hadza min hasanatihi, maka pahala-pahala salat yang banyak, pahala-pahala zakat yang banyak, pahala puasa yang banyak diberikan kepada orang yang pernah dia caci maki, dia hina, dia zalimi. Maka itu urusan dengan manusia hati-hati. Apalagi urusan utang, hati-hati. Kejujuran manusia dilihat ketika dia jujur bayar hutang. Ada kadang-kadang Pak, sholatnya tertib, puasanya hebat, tapi giliran hutang lupa aja. Berarti dia tidak jujur dalam kehidupannya. Jadi gampang, lihat orang jujur itu gampang. Salah satunya dia tertib bayar hutang. Jangan sampai ditagih Allah Subhanahu wa taala, wa akala mala hadza. Ya, dia memakan hartanya, dia berhutang, dituntut yaumul kiamat, maka pahala salat, pahala zakat, pahala infak diberikan kepada orang tersebut. Ketika sudah habis pahala-pahala tersebut, maka dosa-dosa orang yang pernah dicaci maki, dihina, diberikan kepada orang yang pernah mencaci maki. Jadi itulah orang yang bangkrut, dilemparkan ke neraka. Jadi hati-hati urusan kita kepada manusia. Kalau pada waktu muda gampang, ya Allah ampun dosaku, ya Allah, Allah pasti ampun. Tapi kalau kita pernah bercakap salah, zalim dengan saudara kita, tetangga kita, tidak cukup dengan bertaubat, melainkan minta keriduan, minta maaf. Maka itu penting kita pada malam hari ini halal bihalal.
menghalalkan, meridhoi. Semoga kita pas ketika di yaumul kiamat terbebas dari hal tersebut. Pahala kita sempurna, sholat kita, puasa kita sempurna. Maka itu jaga lisan, jaga hati kita. Semoga sempurna amal kita. Maka dalam hadis mengatakan, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasawwadil qulubul qabla an yaftariqa." Tidaklah dua muslim bertemu lalu berjabat tangan illa ghufira lahum ma qabla an yaftariqa. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Maka dari itu, mari kita senantiasa bagaimana saling memaafkan, karena urusan dengan manusia bagi saling mengikhlaskan. Tapi kalau ada hutang bayar, tidak cukup saling memaafkan, hutang lunas hendak. Ya, beda. Tapi kalau kita salah kata, salah ucap, cukup memaafkan, kecuali hutang. Jadi perkara hutang kadang-kadang luar biasa, Pak, yang menjelekkan citra umat Islam. Kadang-kadang oknum orang muslim terkadang tidak jujur masalah hutang. Betul tak? Betul tak? Ketika nak minjam luar biasa baiknya. Assalamualaikum Pak Rudi, Ustaz Rudi yang ganteng. Oh, ngeri. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Anak keluarga sehat. Alhamdulillah. Oh, Pak Rudi, motor aku tidak rusak, Pak Rudi. Wah, mulai. Mulai ini. Berapa butuh? Tak banyak, Pak Rudi. 200.000. Datang ke rumah 200.000. Setelah itu lupa ingatan. Sampai meninggal hari ini dia. Berbahaya itu. Sampai meninggal, Pak. Tidak hilang ingatan dia. Langsung HP dah aktif. Kita dalam Islam mundak mayat ibu pada semua minta maaf aku tanggal 2 kita dapat mayat. Nyebut. Jangan diam-diam. Karena bahaya. Wa akala mala hada, orang yang pernah dimakan hartanya, dihutangi akan menuntut yaumul kiamat. Jadilah muslim yang jujur, yang tepat, yang tepat betul, mayar hutang. Jangan sampai mencederai bagaimana kaum muslimin. Jadi hidup ini sesuai dengan kebutuhan, betul tak? Biarlah dikatakan orang miskin tetapi banyak duit, betul tak? Daripada dikatakan banyak duit tetapi benar tak? Benar tak? Benar kan? Biarlah dikatakan orang sara tetapi kita bahagia, betul tak? Jangan apa, kadang-kadang gaji hidup, gaji pas-pasan tapi avanza. Jangan. Kalau marah apa ini? Ya, jangan. Kebutuhan hidup. Ya baik, sesuai dengan kebutuhan hidup. Tak mampu makan tenggiri, makan ikan asin jadilah. Itu lebih mulia daripada kita minta. Aku pernah muat status di kampung, bagi yang punya anak, khusus dusun Timur 1 yang tidak ada duit tidak beli susu, silakan datang ke rumah Pak Kadus. Datang orang gang berai, orang Aisyah asal messenger. Waduh, bala aku ini. Padahal kita satu khusus dusun Timur 1. Karena aku sebagai kadus bertanggung jawab bagi ada bayi-bayi yang kelaparan. Bertanggung jawab, keluarkan duit pribadi murni. Langsung. Datanglah orang perai. Orang perai itu lupa aku. Pokoknya di saya tidak tahu tempatnya. Berapa anak kabar? 4 anak, ya Allah. 4, jadi butuh 4 susu. Ya Allah, di mana ini Mas? Ini apa susu mahal pula. Bang kataku, ini khusus dusun Timur 1, tapi tidak apa lah bang, dibeli lah. Ya. Jadi seorang pemimpin
berdosa besar ketika ada warganya, masyarakatnya yang kelaparan. Jadi aku sebagai kadus hanya berkewajiban dusun timur 1. Betul kan? Jangan sampai ada warga kita kelaparan, kita keluarkan duit kita pribadi, berikan. Betul tak Pak? Tuh. Ya. Tapi syaratnya benar-benar butuh. Jadi ada muslim itu, gini Pak, muslim itu ada dia butuh tapi dia tidak pernah meminta. Itulah yang harus kita beri. Dia itu butuh benar dengan kebutuhan tapi tidak minta. Itulah kita harus peka sebagai pemimpin. Jangan sampai dia minta dulu maka kita beri dulu dia. Ya Pak, kita beri dulu. Karena berdosa seorang kadus ketika ada bayi yang nangis-nangis kelaparan nak minum susu. Maka aku menjawab, silakan datang ke rumah, tapi nak datang keluargaku, warga di luar air raya. Air raya. Anak 4, anaknya 6. Ya Allah, betapa banyak anaknya. Akhirnya terpaksa lagi arah yang ini. Dari 4 susu ke tak sigok beri Pak. Sigok beri. Ya, jadi inilah bagaimana pemimpin-pemimpin kita semoga peka terhadap masyarakatnya. InsyaAllah jemaah sekalian, jadi intinya lebih halal ini, ketika kita berdosa kepada Allah mudah urusannya. Tapi ketika kita berdosa kepada manusia panjang urusannya. Hati-hati. Jangan sampai puasa kita hebat, solat kita hebat, zakat kita hebat, tetapi kita tergolong manusia yang bangkrut karena di masa dunianya kita zalim, kita menganiaya, kita menghardik. Maka jangan sampai kita tergolong orang yang bangkrut. Maka momen malam ini mari kita saling menghalalkan, saling memaafkan. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa ya? Karena kata Pak Hilman, salam lama ceramah dulu. Tambusan. Siap kan? 20 menit jadi lah katanya. Baiklah, demikian yang saya sampaikan. Jika ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.